Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, salam dari Bogor, salam Kendu Spirit. Selamat jumpa di edisi perdana PSEKP Talks. Podcast ini merupakan salah satu upaya PSE melakukan diseminasi berbagai macam rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan. Sejalan dengan itu, kita ingin membahas kali ini arah kebijakan pembangunan pertanian. Isu ini menjadi isu yang hangat dibicarakan, terlebih lagi menjelang pemilihan capres tahun depan, sehingga PSEKP ingin berkontribusi dalam diskusi kali ini. Bersama saya telah hadir di ruangan ini Bapak Sumedi. Bapak Sumedi merupakan Ketua Kelompok Pelaksanaan Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pak Medi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ida. Bagaimana kabarnya Pak Medi hari ini? Alhamdulillah, baik. Bu Ida sehat? Sehat, Pak Medi. Pak Medi, ini kan lagi heboh ya. Di mana-mana semua lagi ngomong tentang RPJMN, RPJPN. Yang paling hot lagi adalah Indonesia Emas 100 tahun kemerdekaan RI. Yeah. Otomatis kita tidak bisa dong melupakan tentang bagaimana sih perkembangan pembangunan pertanian di negeri kita. Pertanyaan saya Pak Medi, dari berbagai macam diskusi yang kita hadiri, Pak Medi juga dengar, kemudian kita dengar di YouTube, di berbagai macam platform media sosial. Kalau menurut Bapak, sudah sampai saat inilah, sudah sejauh mana sih efektivitas pembangunan pertanian? Apalagi kalau saya lihat yang kita inginkan di Indonesia Emas 2045 itu luar biasa advance dari sisi pencapaian yang diharapkan. Boleh kita ngobrol-ngobrol Pak terkait itu? Ya. Baik, terima kasih Bu Ida. Jadi menurut hemat saya memang saat ini tahun terakhir ya, memasuki tahun terakhir RPJMN 2020-2024, kita perlu merefleksi diri apa yang sudah kita lakukan selama 4 tahun belakang terkait terutama kebijakan pembangunan pertanian. Nah ini pentingnya sebenarnya kita mengevaluasi program-program yang sudah dilakukan, dan itu harapannya nanti menjadi feedback terhadap perencanaan program pembangunan pertanian ke depan, sehingga tadi sasaran jangka panjang 2045 dan jangka pendek menengah 2025-2029 itu bisa kita rumuskan kebijakannya dengan lebih baik lagi. Ini perlunya kita mengukur efektivitas kebijakan yang sudah kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan menarik ya. Tadi ada kalimat Pak Medi bilang harus mengukur efektivitas. Itu kan dua hal ya. Dari si programnya seperti apa, kemudian perencanaan program itu, ada lagi implementasi programnya, monitoring dan evaluasi yang diharapkan bisa memberikan feedback terhadap program yang berlangsung. Menurut pengamatan Bapak, sudah di mana sih program Kementerian Pertanian kalau kita belajar siklus itu? Ya, program-program Kementerian Pertanian selama ini kan dilaksanakan melalui dua kebijakan menurut saya, dua klasifikasi gitu. Yang pertama terkait dengan regulasi yang dikeluarkan untuk perlindungan pertanian, kemudian kebijakan harga dan perdagangan. Di satu aspek pemerintah juga mendukung langsung terhadap kinerja pembangunan pertanian itu melalui intervensi ya. Membantu petani dalam akses terhadap pupuk, membantu petani menyediakan benih, alat sarana alsintan pertanian begitu, dan infrastruktur yang lainnya. Tapi memang lantas kita bertanya ya, apakah intervensi yang sudah dilakukan itu memang efektif untuk mencapai target yang ditetapkan, mengingat bahwa intervensi yang dilakukan itu kan dilakukan dalam lokasi tertentu begitu ya, sementara tidak mencakup semua begitu, tidak mampu mencakup atau mengcover semua area pengembangan komoditas begitu. Nah, seberapa besar nih trigger yang diberikan oleh pemerintah mampu meningkatkan produktivitas dalam skala nasional. Nah, ini menurut saya yang perlu diukur begitu. Berapa kontribusi multiplier dari program yang diberikan, yang bisa dimunculkan dari bantuan yang diberikan. Betul. Kan kalau kita lihat memang programnya Kementerian Pertanian itu syarat ya dengan bantuan pemerintah. Bentuknya seperti itu gitu ya. Dalam rangka upaya memfasilitasi lah pembangunan pertanian itu sendiri. Kalau menurut Pak Medi sekarang
sebenarnya kan harusnya sebelum kita berbicara tentang indikator pengukurannya, rasanya untuk mengaccelerate sehingga kita bisa mencapai si Indonesia Emas itu. Kayaknya nggak cukup hanya bantuan pemerintah aja, begitu ya. Saya tidak akan mengajak Bapak berbicara di sana, tapi minimal yang sudah ada aja deh. Bentuk indikator kira-kira Pak, ini kan harus bisa kemudian terintegrasi di masing-masing subsektor, atau kita sebutnya Direktorat Jenderal Teknis lah, yang memiliki program tersebut. Kira-kira apa sih Pak? Bentuknya mekanisme bantuan indikatornya itu harus terbangun dari mana dan seperti apa? Jadi tipsnya kira-kira, karena harusnya masing-masing Direktorat Teknis punya indikator tersebut. Betul. Jadi sebaiknya ketika kita melaksanakan suatu kegiatan atau program, kita dari awal sudah memiliki instrumen untuk mengukur apakah program dan kegiatan itu efektif atau tidak, begitu. Nah, ukuran-ukuran itu sesuai tahapannya. Kalau kebetulan kami ada satu kegiatan kajian terkait itu, jadi kami menerapkan pendekatan proses ya, dari kita perlu melihat aspek perencanaan seperti Mbak Ida sampaikan tadi, kemudian bagaimana implementasinya, inputnya itu memadai atau tidak, gitu kan, kemudian capaian outputnya seperti apa, outcome-nya apa yang ditargetkan dan bagaimana mencapainya itu. Nah, terakhir terkait dengan dampaknya. Nah, dampak inilah sebenarnya yang kita harapkan kalau kita ukur berapa besar kontribusi terhadap tadi target-target skala nasional yang kita punyai ya, produksi, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya. Kalau saya tadi menyimak yang Pak Medi bilang, kalau memang tahapannya kan berarti tahapannya sebenarnya cukup banyak dan cukup panjang ya Pak dalam rangka proses memikirkan tahapan itu. Saya khawatir waktu yang dimiliki teman-teman pada saat menyusun program sebenarnya tidak terrefleksi dari rangkaian yang seharusnya mereka buat. Apakah bisa dikonfirmasi seperti itu Pak Medi? Iya, memang dari hasil diskusi kami ya dengan tim Monef di setiap eselon 1 itu Monef yang dilakukan itu masih berorientasi utamanya pada capaian output pada tahun itu gitu. Nah, setelah itu monitoringnya, pemanfaatannya, outcome-nya apa, ini yang belum dilakukan dengan holistik begitu. Beberapa direktorat memang sudah ada ya aplikasi untuk monitoring Alsintan misalnya ya. Kemudian juga capaian terkait dengan pemanfaatan input yang diberikan oleh pemerintah, tapi belum dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Nah, mestinya nanti inovasi yang ke depan perlu dilakukan itu bagaimana kita membangun sistem itu, sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan langsung bersumber dari kelompok sasaran. Kalau yang selama ini misalnya laporan-laporan itu mengandalkan dari teman-teman di dinas kabupaten dan penyuluh pertanian, nah ini tentu rutinitas kelengkapan datanya barangkali tidak mampu mengcover semua aktivitas di lapangan. Nah, kalau itu sumbernya sistem dibangun, datanya diinput langsung oleh penerima sasaran, itu barangkali akurasi dan kelengkapan datanya lebih baik. Tapi ini perlu pengembangan sistem ya yang holistik di Kementerian Pertanian. Penyiapan sistem itu sendiri rasanya memang sejalan. Karena memang kita kan juga mendengar tuh 2024-2029 di dalam RPJMN kita disebutkan itu adalah masa-masa membangun fondasi. Betul. Artinya kita menerjemahkan si membangun fondasi itu harusnya dengan menyiapkan yang tadi Pak Medi bilang. Betul. Tinggal ini Pak Medi, rasanya ini harus ditularkan ya. Artinya kita harus mulai proses itu gitu. Tinggal masalahnya adalah kapan Pak Medi, bagaimana mekanismenya kita bisa kemudian menularkan ini itu yang menjadi pertanyaan besar. Ya, jadi di kegiatan yang kita lakukan di BCKP itu kan nanti dihasilkan pedoman untuk itu, ya, pedoman untuk membangun sistem itu. Nah, ini yang kita perlu introduce, perlu diadvokasi ke eselon 1, ke Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal itu agar sistem atau panduan tadi itu kemudian dikembangkan menjadi sistem monitoring dan evaluasi untuk semua program dan kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertanian. Ini PR kita ya, PR kita bersama ya. Kita bersama bahwa bagaimana sistem Monef itu standar ya, kemudian sama coverage-nya untuk semua aktivitas di setiap direktorat. Saat ini sudah dilakukan, sudah bagus, tetapi tadi
berbeda-beda ya, berbeda-beda antar direktorat, antar dirjen. Karena tidak ada pakem, artinya tidak ada juklaknya, tidak ada standarnya. Seharusnya seperti apa? Pedoman Monef sudah ada sebenarnya di Kementerian Pertanian, tapi itu barangkali yang perlu kita adjust ya, direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan saya yakini juga kalau itu kita perbaiki, saat ini kan kita didengung-dengungkan untuk membuat kebijakan yang sifatnya evidence based policy. Gitu kan, di mana di dalamnya ada data driven, dan itulah sebenarnya yang menjadi peluru kita untuk menyusun kebijakan pertanian yang lebih baik lagi. Betul. Kembali ke evidence based policy itu kan sebenarnya juga salah satu indikator dari reformasi birokrasi kita. Kita saat ini indikator indeks kualitas kebijakan itu dimonitor dan diukur. Nah ini panduan ini yang nanti kalau diimplementasikan dengan baik, kita punya data, kita bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, akuntabilitas kebijakan kita akan lebih baik begitu. Dan yang tidak kalah penting bahwa kita tahu kelemahan, kekurangan program dan kebijakan yang selama ini dilakukan, sehingga kedepannya bisa menjadi feedback untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Kira-kira seperti itu yang gagasan yang PR kita banyak nih Pak Medi. Nanti kita akan bahas lagi di dalam podcast selanjutnya. Otomatis ini menjadi sesuatu hal yang baru buat PSEKP Talks ini. Tapi teman-teman juga bisa menyarankan topik apa sih yang harus kita bahas. Karena menurut saya ini media diseminasi ya. Kami dengan tugasnya PSE memiliki kesempatan untuk melakukan itu, dan lagi-lagi ini PR kita bersama, kita betulin sama-sama, dan harusnya Kementan bisa berkontribusi sangat besar dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 tadi. Begitu nggak kira-kira Pak Medi? Setuju. Jadi Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang mendapatkan tugas ya untuk mengomandani katakanlah ya kinerja pertanian, terutama dari aspek produksi, kualitas pangan dan pertanian, itu harus mampu merumuskan kebijakan yang lebih efektif begitu, agar kontribusi terhadap program nasional itu menjadi lebih besar lagi. Tentunya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Medi. Terima kasih. Diskusi kita, obrolan kita. Para pemirsa, kami berharap informasi yang disampaikan bermanfaat, mencerahkan, dan dapat meningkatkan pemahaman kita akan arah kebijakan pembangunan pangan dan pertanian di tanah air. Tentu saja diawali dengan yang tadi Pak Medi bilang, kita bangun sistemnya. Kita bangun sistem monitoring dan evaluasi yang jauh lebih baik, yang akan mendukung penyusunan program Kementerian Pertanian sehingga efektivitasnya bisa terukur dan kemajuannya bisa dengan sama-sama kita lihat dengan sangat baik. Demikian Bapak dan Ibu, salam PSEKP Talks, salam Can Do Spirit, Evidence Based Policy, meningkatkan kualitas kebijakan, menyelaraskan pembangunan pertanian. Sampai jumpa, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.